Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fi kitabul karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tasabaha biqaumin fahuwa minhum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tatabi'una sanana man qablakum sibrum bisibrin wa dira'an bidra'in hatta la salaqa juhra dobbil lak salaktumuhu. Saudara-saudaraku, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur panjenengan adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Rabbuna wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena duduknya di Masjid Al-Muhajirin ini benar-benar duduk yang sedang mendapat ampunan dosa dari Allah. Rasul bersabda dalam hadis Muslim, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul bersabda, barang siapa man tawaddo'a fa aksanal wudu wa kanat sholatuhu wa masyu ilal masjid nafilat wa idza qa'ada mafirlahu. Orang yang melangkahkan kakinya ke masjid setelah dia wudu sempurna, Allah jamin langkahnya rahmat yang dilipatkan. Wa idza qa'ada mafirlahu, dan duduknya di masjid duduk yang Allah jamin mendapat ampunan dosa. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma iqamatu fil masjid, duduk yang bagaimanakah yang diampuni di masjid? Qal, Rasul menjawab, wa man idza qa'anta minas sujudikum, duduk kalian di antara dua sujud, berarti pada waktu jenengan tadi salat Isya. Duduk di antara dua sujud, itulah ampunan dosa. Makanya Rasul ajarkan bacaannya Rabbik firli. Summa, kemudian waman idza qa'ada fil majlis, Allah berikan pada mereka-mereka yang duduk bermajelis. Ini duduk apa? Makanya penceramah nggak mau berdiri karena yang duduk. Mau dicoba di Al-Muhajirin, yang ceramah duduk, yang dengarkan berdiri, mau? Maka bersyukurlah duduk kita ini duduk yang mendapat ampunan dosa. Dan inilah yang disebut taman-taman surga. Rasul bersabda dalam hadis Muslim diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul bersabda, idza marartum biriyadil jannati farta'u, apabila engkau berada di taman surga, ambillah bekal dari taman itu. Qalu, sahabat nanya lagi, ya Rasulullah, mariyadul jannah, apa itu taman surga ya Rasul? Qal, Rasul menjawab, hilakuh dzikr, halaqah, liqa, majelis Jumat, majelis taklim, majelis ilm, majelis dzikir, majelis walimah, majelis tabligh, idza quriyal Qur'ana wal haditsa, di mana dibacakan Quran dan hadis di sana. Itulah taman-taman surga. Memang berat taman surga, apalagi untuk kota besar seperti Surabaya dan Sidoarjo, ya, banyak saingan, ya. Ada taman alun-alun, ya. Di Surabaya ada Taman Bungkul, ya. Lebih banyak yang di sana daripada di Taman Surga. Berarti orang di Taman Surga ini benar-benar pilihan. Apalagi perjalanan saya tadi dengan hujan yang begitu derasnya. Deras Pak hujan di sana. Sampai sini nggak hujan. Ini nggak hujan, sudah hujan atau belum hujan? Di sana hujan deras sekali. Makanya nggak bisa ngebut saya karena hujannya begitu deras. Jadi saya pengennya sampai sini tuh jam 7.15, 7.20 gitu lah, masih bisa ikut sholatnya. Tapi alhamdulillah saya sudah sholat. Nah, saudara-saudaraku, maka
Bersyukur panjenengan dipilih oleh Allah dan sedang mendapatkan ampunan dosa. Mudah-mudahan majelis kita malam ini benar-benar mendapat khairiyah dari sabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma. Sekarang bulan apa? Nah, Desember nang gereja ya, gak usah nang masjid. Ya, kalau Desember ke gereja aja, gak usah ke masjid. Sekarang Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir, tanggal berapa? 24, sudah lewat maghrib. Nah, jadi orang Islam itu harus tahu kalendernya sendiri. Benar tadi beliau, ya. Jangan orang Islam itu tahu kalendernya selain punya Islam. Coba buka Qurannya surat 9 ayat 36. Quran pakai HP boleh. Yang cuman buka mugandrok ini, gak ketemu-ketemu, terus mudun ya, muga mudun gak ketemu-ketemu itu boleh. Udah? Surat 936, lihat. Inna iddatas suhuri indalahitna astar sahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atum hurum dalikat dinil qayyim fala tadlimu fihina anfusakum wa qatilnal musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa lamu anallaha ma'al muttaqin. Apa firman Allah di sana? Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ini 12. Yauma khalaqas samawati wal ardo, sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha, di dalamnya dari 12 itu arba'atum hurum, yang 4 diharamkan Allah. Diuraikan Rasul. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Dalikat dinul qayyim. Ini ketetapan agama yang lurus. Enggak ada Januari sampai Desember. Ada? Nggak ada. Maka kita ini umat Islam harus dengan kalender kita. Ya, selain kalender kita nggak usah ikut-ikutan. Di muqaddimah saya tadi, saya bacakan hadis Abu Daud, nomor hadis 4301. Perawinya Ibnu Umar radhiyallahu an. Rasul bersabda, "Man tasabaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa mencontoh, meniru, ikut serta dalam sebuah kaum, dia termasuk di dalamnya. Tuh, Masya Allah. Jadi kalau siapa ikut serta termasuk di dalamnya. Dan Rasul menambahkan lagi, saya bacakan tadi di muqaddimah, saya ambil dari Bukhari, nomor hadis 7391, Muslimnya 2669. Siapa perawinya? Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Rasul bersabda, "La tatabiuna sanana man qablakum, sibrom bisibrin wa diro'am bidiro'in." Umatku nanti gampang nyuntuk umat sebelumnya. Sejengkal, sejengkal, sehasta, sehasta. Hatta lasalako juhro dobbil laksalaktumuhu. Kalau yang kamu ikuti nanti kecemplung lubang biawak, kamu pun kecemplung. Qalu, sahabat nanya, "Ya Rasulullah, nah Yahuda wa Nasara, apakah nanti yang diikuti umat kita nanti setelah itu adalah Yahudi dan Nasrani?" Qal, Rasul menjawab, "Faman." Faman ini kalau jari arek Surabaya harus Sidoarjo, sapa maneh nek garek luru iku. Maka yang gampang kita ikuti adalah Yahudi dan Nasrani, dan itu terjadi terus berulang-ulang. Kita tidak memungkiri kinerja di negeri ini, kegiatan di negeri ini, tidak kita pungkiri. Semua menggunakan perhitungan Masehi, sehingga seakan-akan kinerja dihitung tahunan sampai Desember. Tapi kalau kita lihat ayat Allah tadi, dalikat dinul qayyim, ketetapan agama yang lurus, itu kita menggunakan punya kita, bukan yang lain. Gak apa-apa kita menggunakan Januari sampai Desember. Karena kita ada dalam sistem di dunia ini. Tapi umat Islam harus punya jati diri. Gimana antum akan dihargai kalau antum sendiri gak pernah menghargai milik sendiri. Nah, oleh karena itu, apa sih sebenarnya tanggal 25 Desember? Mumpung yang ngomong mantan orang sana, dan 30 tahun kafir di sana. Nah, saya ceritain dulu tanggal 25 Desember biar tahu. Setelah itu terserah jenengan dari penjelasan saya ini. Ya. Mohon maaf, S3 saya urusan ini semua. Ya, karena saya dulu waktu S3 saya ambil kuliah teologi, saya tentang Tuhan. Jadi mata kuliah saya cuma 6 kitab. Tripitaka, Weda, Ditrukonanit,
Taurat, Injil, Quran, dan alhamdulillah lulus dengan cum laude. Ya. Nah, 6 kitab ini sehingga saya banyak kenal Tuhan. Mulai dari Tuhanku ada 5 rupa-rupa warnanya, ya, hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru, ya bledos siji apa-apa. Sampai Tuhan saya sendiri dulu itu 3 in 1, ya, jadi kayak kopi susu, ada kopi, ada gula, ada susu, ya, 3 in 1, sampai akhirnya saya pilih la ilaha illallah. Nah, apa tanggal 25 Desember itu? Nih, tanggal 25 Desember adalah namanya misteri Kaldea aslinya. Apa ini misteri Kaldea? Misteri Kaldea ini adalah kelahiran dewa Baal atau dewa matahari yang dipuja oleh kaum pagan Babilonia. Dan ini ada di daerah Romawi, di Jazirah. Nah, jadi tanggal 25 Desember sebelum mereka membuat agama Nasrani, mereka loh ya, bukan Allah. Allah tidak pernah buat agama Nasrani. Allah tidak pernah buat agama Nasrani. Mau bukti? Buka Quran halaman 53. Halaman gimana ya? Kalau halaman 53 itu berarti lembarnya kanan. Pojok atas. Apa betul bunyinya? Alam taru ilal ladina utu nasibam minal kitabuna ila kitabillahi liyahkuma bainahum. Betul? Ya. Itu ayat 23 dari Ali Imran. Betul Abi? Oke, berarti masih hafal saya. Maka Allah mengatakan, tidakkah kalian perhatikan mereka aku beri kitab Taurat, sebagian mereka menolak kebenaran diganti Talmud. Aku beri mereka Injil, sebagian mereka menolak kebenaran diganti Bible. Dan mereka mengingkari daripada apa yang aku tetapkan. Ayat 24-nya Abi. Dalika bi annahum qalulan tamassanun nar ayyamam ma'dudat wa gharahum fid dinihim ma kanu yaftarun. Bahkan mereka mengatakan tidak akan disentuh api neraka kecuali beberapa hari saja. Itu agama saya. Tidak ada neraka nih, surga tok. Pokok percaya sing jepaplang ini surga. Ya. Terus apa kata Allah di sana? Mereka terperdaya dengan agama yang mereka ada-adakan sendiri. Betul begitu terjemahnya? Nah, berarti agama itu dari Allah atau bukan? Bukan. Ini, tanamkan dulu bahwa agama itu bukan dari Allah. Dan tolong dijaga betul akidah kita. Batil orang yang mengatakan Taurat Allah turunkan kepada Nabi Musa untuk agama Yahudi. Batil. Jangan sampai anak-anak kita ditanamkan Alkitab atau Injil diturunkan kepada Nabi Isa untuk agama Kristen. Batil. Dan jangan sampai dikatakan bahwa Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah itu agama Islam. Batil semua ini. Yang benar bagaimana? Allah turunkan semua kitab ini. Jabur, Taurat, Injil, Quran. Itu apa? Dengan kata agar mereka berserah diri kepadaku. Saya bacakan. Punya Nabi Musa dari kitab Kejadian pasal 18. Ketika Allah berfirman kepada Musa, wahai Musa, bawa Bani Israel keluar dari cengkraman Fir'aun untuk berserah diri kepadaku. Lihat Yohanes pasal 16. Gak duwe sampean. Makanya nak kafir duluan gak percaya. Di Yohanes pasal 16, lihat kalimatnya Allah kepada Isa. Isa bawa Bani Israel untuk berserah diri kepadaku. Sekarang buka An-Nisa 125. Waman ahsanu dinam miman aslama wajhahulillah wa huwa muksin wa taba'a milata Ibrahim hanifa wa taqaddala Ibrahim khalila. Apa kata Allah? Agama yang terbaik adalah mereka-mereka yang berserah diri kepadaku, kemudian berbuat kebaikan, mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim adalah kekasihku. Nggak ada agama Yahudi, nggak ada agama Nasrani, semua aslam, suruh berserah diri pada Allah. Jadi agama kita itu diambil dari kata aslam, artinya berserah diri, sehingga disebut dengan agama Islam. Yes. Mosok kalau sudah saya kuatkan begini sampai sik melok Natalan iku on. Apa? Yes, ya. Satu. Udah. Katanya mau husnul khotimah.
Siapa tahu kita mati bareng-bareng nanti. Tahun ini mati bareng kabeh. Masuk surga semua kalau kita nanti mengikuti Allah. Ya. Amin. Nah, nih diamini surganya, jangan matinya. Ya, saya belum mau mati dulu. Si turun kawin mana soalnya. Ya, 2016 sampai hari ini saya masih sendirian. Ini bukan pengumuman, ini sambat kan loh. Ibu diambil Allah tahun 2016 bulan September. Jadi saya ini dudo ini 3 tahun Bu. Bu, halo. Barangkali ada yang mau ta'aruf ya. Nah, enggak. Sampai kemarin ditegur sama guru-guru. Tat, kalau sudah nggak ada itu jangan disesali. Loh, saya ikhlas kok. Diminta itu ikhlas. Cuma belum nemu. Oh, saya kira nggak mau nikah. Kalau nggak mau nikah nggak lengkap imannya. Mau, bener. Siapa sih ngomong nggak cantengan aslinya gitu. Nah, cuma belum dapat. Jadi ini kalau ada nanti ya. Kalau ada yang cocok-cocok itu suruh ta'aruf sama saya. Nah, jadi ketika Allah mengatakan tadi bahwa kitab ini tidak ada untuk agama Yahudi, tidak ada untuk Nasrani. Semua untuk hamba Allah agar berserah diri. Kata aslam. Sehingga agama kita itu diambil dari kata aslam. Makanya Islam. Nah, saya kembali ke tanggal 25 tadi. Maka tanggal 25 ini adalah kelahiran Dewa Baal. Dewa Baal itu dewa matahari. Terus apa yang namanya Kaldean Misteri? Kaldean Misteri adalah peristiwa pernikahan antara Raja Nimrod dengan Semiramis. Siapa Semiramis? Ibunya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Itu di kitab Taurat itu, di kitab Kejadian pasal 22. Jadi pernikahan anak dengan ibu, anaknya Raja Nimrod. Nimrod itu di Alkitab. Kalau di kita Namrud, ya. Berarti di masa Nabi Ibrahim. Nah, ini sama Semiramis. Ibunya sendiri dinikahi setelah bapaknya mati. Nah, jadilah gambarnya ibu dan anak. Ini Namrud, ini ibunya. Di Eropa, di Roma sudah terjadi peristiwa itu, dirayakan. Jadi selain kelahiran Dewa Matahari, ada proses dengan ibu dan anak. Supaya Kristen bisa masuk di Roma, mereka juga pakai lambang yang sama. Nabi Isa sama Maryam, ibu dan anak. Lah kok saiki digawe BKKBN gitu. Gak dia yang lambangnya podo. Nah, sehingga dengan catatan ini berarti mereka itu membuat lahirnya Yesus tanggal 25 Desember supaya bisa diterima di Eropa, supaya bisa diterima di Romawi. Sebab kalau enggak susah masuknya. Nah, sekarang bener enggak Nabi Isa itu lahir Desember? Bener enggak? Dari mana antum tahu enggak? Buka Quran surat 19 ayat 23, 24, 25. Di surat 19, 23, 24, 25, terutama di 25-nya. Wahuzia ilaiti at-takilati qalata rotoban janniyah. Apalagi di ayat 25-nya. Saat dimana kontraksi daripada Maryam yang sudah begitu luar biasa mau melahirkan. Bahkan dia mengatakan kolats, ya laitani mitu qabla. Lebih aku mati aja daripada begini. Tapi lihat ayat 24-nya. Allah memuliakan proses kelahiran Nabi Isa, memuliakan proses kelahiran Nabi Isa dengan menyiapkan persalinan semuanya. Anak sungai disiapkan untuk persalinan. Pohon kurma yang memang sudah matang, waktunya matang, disiapkan Allah. Jadi kalimat kalau kita memuliakan kelahiran Nabi Isa itu bukan ikut perayaan Natalnya. Jangan salah. Pelajari baik-baik Quran. Kalimat Isa itu dimuliakan itu proses kelahirannya semua disiapkan oleh Allah. Sehingga kemudahan bagi Maryam dan dihibur oleh Jibril. Ini maknanya kemuliaan lahirnya Nabi Isa. Wis ngono dilebokno kandang, gak di kandangnya sapa? Nah, matangnya kurma bulan apa? Juni, Juli, Agustus sampai September. Berarti kalau mereka bilang Yesus lahir Desember, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, mereka berbohong, dipindah ke Desember. Kemungkinan yang kedua, kurma iki ndable. Dikongkon wah
Juli, Agustus, September tetak wah Desember. Berarti kurma iki bedhi. Nah, kira-kira yang cocok ini kurma iki ndwablek bedhi atau mereka sing bujuki? Yo, sampean jawab bener padahal mereka yang bujuki. Ngono melok Natal. Gitu. Makanya malaikat ngomong hari iki on atau ya apa gitu loh. Kita tahu secara akidah dari Quran kita bahwa dalam sejarah Nabi Isa tidak lahir di bulan Desember. Sebab tidak masuk akal kurma matang di bulan Desember. Ini menurut sejarah. Sekarang kita lihat tanggal 25 Desember kelahiran Nabi Isa menurut sisi geografi. Tolong tunjukkan saya bukti Palestina pernah turun salju sejak Allah menciptakan langit dan bumi sampai sekarang. Pernah enggak Palestina turun salju? Nabi Isa lahir di mana? Palestina, di Bethlehem. Palestina. Ya. Mana ada Palestina turun salju? Injil saya dulu di Matius pasal 22. Matius nama orang ya, bukan singkatan mati tak diurus. Matius bilang Yesus lahir salju turun di dalam kandang. Kandangnya sopo? Rasul Isa ini lahir di perkebunan kurma, itu nang kandang gak wedi. Wis diganti kandang turun salju. Dari mana saljunya? Ini kebohongan yang luar biasa. Itu Matius. Markus pasal 25. Markus juga nama orang, bukan maklar kasus. Markus bilang, saat Isa lahir, gembala membuka jubahnya, menari-nari di padang terbuka. Aku mikir, salju turun, buka kelambi, nari. Iki mati katuan, bro. Makanya aku minggat, gak cocok temenan. Parah itu. Ya. Yes. Secara sejarah bleset. Secara geografis kelihatan bujui. Sekarang secara gramatika. Gramatika itu berarti tata bahasa. Buka Kamus Umum Bahasa Indonesia halaman 302. Kata selamat. Apa makna selamat? Selamat artinya kebenaran dan keberkahan atas. Saya ulang. Selamat menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kebenaran dan keberkahan atas. Tetangga kanan rumah kita, mantu, anaknya naik kuade, kita datang mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Maknanya kebenaran dan keberkahan untukmu atas hidup baru. Betul? Tetangga kiri naik pangkat, Mas selamat ya naik pangkat. Makna gramatika kebenaran dan keberkahan atas naiknya pangkat. Sekarang kata Natal saya pasang dengan selamat. Natal ini artinya kelahiran anak Tuhan menurut kaidah Kristen. Kalau saya pasang dengan selamat, benar enggak? Kebenaran dan keberkahan atas lahirnya anak Tuhan. Sedangkan jenengan sholat tadi pakai surat 112. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ia tidak beranak, tidak diperanakkan dan tidak ada sesuatu menyerupai Allah. Terus ngucap tonggo, kebenaran, keberkahan atas lahirnya anak Tuhan. Jari malaikat areki goblok. Apa gak ngerti apa dungun? Dah. Sedangkan Rasul tadi mengatakan, man tasabaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa nyontoh niru ikut serta termasuk di dalamnya. Buka surat 98 ayat 6, saya tunjukin. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin finnari jahannama kholidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir di antara orang ahli kitab, orang-orang musyrik, semua itu akan masuk neraka kekal di dalamnya. Berarti kalau jenengan mengucapkan itu termasuk golongan yang disebutkan di surat 98 ayat 6. Yes. Ucap no.
Duh, ucapno ndak apa-apa, saya ndak ngelarang, ucapno. Tapi ilmunya sudah saya beritahukan hari ini. Jangan dulu sebelum jadi pejabat haram. Sekarang setelah jadi pejabat nggak apa-apa, boleh. Ndak, ini akidah ini. Ini bukan urusan, ini urusan akidah ini. Kita lihat dari segi sejarah tadi salah. Kita lihat dari segi geografis bojo. Lihat gramatika bahaya. Sekarang sisi akidah. Akidah ini. Kata Rasul, aqidu wa qadaya minallah. Ketetapan hukum Allah ini milik Allah, jangan dirubah. Ketetapan hukum Allah milik Allah, jangan dirubah. Ya. Apa yang terjadi ini ketika aqidu wa qadaya minallah? Nih. Boleh tidak sih mengucapkan Natal menurut akidah? Tidak boleh. Buka surat Al-Maidah ayat 72. Laqad kafarul ladina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam wa qalal masihu ya bani Israil budur rabbi wa rabbakum fa innahu mayusbilah faqad haramal jannah fa'dunnar. Allah yang mengatakan, sungguh kafir orang yang mengatakan Isa putra Maryam itu anakku. Allah itu mengkafirkan itu. Baca baik-baik surat 572. Padahal Al-Masih berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Robmu dan Robku. Maka barang siapa menyekutukan Allah, Allah haramkan surga baginya, tempatnya neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun yang bisa menolongnya. Wis, ucapno. Allah pakai kata kolu. Kolu itu apa? Mengucapkan, nek gak kolu gak iso mangan. Ini kolu. Tidak boleh ayat Allah dirubah-rubah. Oh tidak apa-apa kalau cuma mengucapkan, yang penting hatinya tidak. Kalau misalnya Allah boleh mengucapkan hatinya tidak mungkin Allah pakai kata kolu. Pasti Allah pakai kata laqad kafarladina azamta. Karena azam itu berarti keimanan dan keyakinan. Allah tidak pakai kata azam loh ini. Allah pakai kata kolu. Kolu itu apa? Ngomong. Nek gak kolu gak iso mangan. Masuk gak iso beda rek, kolu itu apa rek? Nah itu loh. Jadi mengucapkan saja dihukumi kafir. Apalagi ayat 73-nya. Ayat 73-nya. Laqad kafar ladina qalu salasa salisu. Apalagi kalau kamu mengatakan Allah itu bagian dari yang tiga. Sedangkan yang mereka peringati, yang dulu saya peringati waktu saya agama sama, itu peringatan lahirnya anak Tuhan. Bukan Nabi Isa-nya loh ya, jangan salah. Tuhanku ada tiga. Ada Allah Bapa, ada Allah Putra, ada Allah Roh Kudus. 3 in 1, kayak kopi, gula, dan susu. Makanya aku minggat. Jadi kalau saya minggat itu bukan karena kawin, sorry Jo. Saya Islam dulu baru kawin. Pokoknya saya ini dijaluk Allah ya wis alhamdulillah. Duduk 3 tahun lho, menggo rono maneh sambat berarti. Nah, saudara-saudaraku. Jadi kalau kita mengucapkan itu hukumnya apa menurut Al-Maidah? Hukumnya apa? Kafir. Ucapmu. Ustadz, negara kita ini NKRI. Gak boleh begitu. Oke. Toleransi. Jangan ngajari orang Islam toleransi. Orang Islam itu mbahnya ahli toleransi. Belum ada satupun negeri atau manusia membuat perjanjian toleransi. Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membuat lebih dahulu di seluruh muka bumi ini dengan piagam Madinah. Belum ada orang punya piagam. Rasulullah buat dulu. Jangan ngajari Islam toleransi. Toleransi ini ahlinya orang Islam itu. Dan yang ngajari Allah Rabbuna wa Ta'ala. Lihat, pada tahun 4 Hijriah. Ketika terjadi peperangan yang sangat luar biasa, terlalu gentar. Sehingga mereka ngajak gantian. Jadi Rasul didesak untuk diajak gantian. Wes ngene Muhammad, ngene aja. Hari ini kaum iki sing beribadah di Ka'bah. Nanti hari ini Quraisy, nanti selebihnya punyamu itu yang Islam itu. Diajak begitu. Langsung Allah turunkan surat 109, 6 ayat, enggak main-main surat 109. Apa? Kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abatum lakum dinukum. Tegas loh.
Allah tidak bolehkan Masjidil Haram ini gantian dengan orang kafir. Allah kalau untuk urusan itu tegas. Kalau untuk toleransi itu antar manusia, antar umat, bukan antar agama, karena Allah tidak pernah membuat agama kecuali innad dina indallahir. Jadi kalau untuk urusan agama Allah tegas, tidak boleh. Terus ucapkan apa Ustaz? Ucapkan selamat berhari libur. Apa? Loh, tanggal 25 merah enggak? Libur enggak? Aman, selamat berhari libur. Ya. Jangan Natal. Natal tadi secara gramatika artinya kebenaran dan keberkahan atas lahirnya anak tuh. Sampai ngakoni berarti Allah punya anak. Nah, kalau orang mengakui Allah punya anak, syahadatnya batal enggak? Batal. Wong antum bilang la ilaha illallah. Nanti antum pada Tuhanku ada 5 rupa-rupa warnanya. Nah, saudara-saudaraku, itu untuk tanggal 25. Sekarang tanggal 31. Ada apa 31? Nah, ini dia. Ada pertanyaan dulu nggak soal tanggal 25? Atau nanti pertanyaan belakangan ya? Saya jelaskan dulu yang tinggal 1. Apa tanggal 31 itu? Tanggal 31 jam 00. Jam 00. Atau Januari awal. Lahirnya Dewa Janus. Ini dewanya masyarakat Romawi, Pagan dan Babilonia. Janus. Janus itu bahasa Ibrani dan bahasa Latin. Janus. Inggrisnya January. Jawa ini Januari. Ngono anak orang Islam jenenge Januar. Nah, siapa Janus itu? Janus itu dewa yang punya muka 2. Depan 1, belakang 1. Yang depan disebut new face, yang belakang old face. Maka acara memperingatinya mereka sebut old and new. Meloh. Ini studi ilmunya sekarang ya. Meloh. Terus apa yang terjadi kalau itu lahir? Mereka membunyikan trompet. Nah, trompet itu milik Nasrani. Sama kembang api Majusi. Pestanya mendemik, buka botol Yahudi. Komplit malaikat nyatet. Arek iki melok kabeh telung kau. Ya lek kabeh Majusi yo, Yahudi yo, Nasrani yo. Tepak temen. Terus keserempet mati. Nyenyek tuh. Gak akan dintas, mohon maaf ini. Gak dintas. Bener-bener gak dintas. Ustadz, katanya orang Islam jaminan surga. Iya, orang Islam jaminan surga. Kecuali 4 orang. Kecuali 4 orang. Mana Islam itu jaminan surga? Ini kayaknya mic-nya baterainya habis ya? Bagus ini. Nah, loh, kok gak mau guys iki? Nah, orang Islam itu bener nggak jaminan surga? Jaminan. Allah yang nanggung. Buka surat 9. 111. Innallaha astarah minnal mu'minina anfusahum wa amwalakum bi analahumul jannah wa qatiluna fa idamna haqqum min rabbikum ila Taurat wal Injil wal Quran. Ini janji Allah. Allah sudah menjanjikan orang Islam itu jaminan surga sejak Allah menurunkan Taurat, Injil, Quran. Karena memang nggak ada agama lain. Islam, berserah di Islam. Tapi ada 4 orang yang nggak bisa masuk surga. Dia nggak akan pernah dintas, nggak akan pernah dintas. Selamanya di surga, di neraka. Mau tahu? Mau tahu enggak? Kalau enggak mau tahu saya tutup kajiannya. Oh mau. 4 orang ini. 1, orang yang syirik musyrik, gak pernah tobat sampai wafat, gak akan dintas. Nah terus antum mari melok tadi loh, melok Yahudi, Majusi, Nasrani terus mati, ada tobatnya? Gak ada. Alamat nyenyek tun, nyenyek tun ya. Itu gak dintas ini. Mana bukti gak dintas? Buka An-Nisa 48. Innallaha la
yaghfiru ayyusrakabih wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha wa may yusrik billahi faqad iftara itsman adzima. Sungguh Allah tidak akan mengampuni dosa urusan syirik, musyrik, menyekutukan Allah. Wa yaghfiru dzalika liman yasha. Allah ngampuni semua dosa selain itu. Tapi yang untuk itu Allah tidak akan ngampuni. Jadi kalau kita pas matinya urusan Natal karo tahun baru, mohon maaf ini, bukannya saya tidak ngarang, saya tidak benci. Saya bersyukur punya agama itu dulu. Karena mungkin kalau saya tidak beragama itu belum tentu saya jadi Islam. Iya, malah aku gendeng malah. Ya, alhamdulillah saya beragama itu dulu sehingga saya tahu dan saya sekolah sampai selesai saya bisa mengetahui. Kalau tidak kan saya belum tentu masuk Islam malah. Jadi saya bersyukur, ya bersyukur saya. Nah, jadi ketika Allah katakan nggak akan mengampuni, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, nggak diampuni urusan itu. Makanya bukan hal sepele nih, jangan ikut-ikutan, nggak main-main loh ini, ya. Nah, makanya bener judulnya nih, gimana apa husnul khotimah di akhir tahun. Iya, antum pas ngono terus keserempet, sepeda cilik mati. Wah ya nyenyek tun, itu udah dintas. Jadi orang yang pertama gak dintas adalah syirik musyrik gak pernah tobat sampai wafat. Yang kedua, Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 275. Ya, wallahu ba'anu wa idza haramul riba. Allah itu mengharamkan jual beli, menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Wa ta'atu minar riba ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Surat Al-Baqarah 275. Kalau Qur'annya sama dengan saya, lembar kanan atas. Nah, jadi jelas bahwa riba ini kalau tidak pernah tobat, tidak akan diintas. Yang ketiga, buka surat 16 ayat 29. Wa abwaba jahannama khalidina fiha ulaika huminal muttaqabirin. Dalam surat 16:29 Allah katakan silahkan kamu masuk neraka jahanam, orang-orang yang sombong, menyombongkan diri. Gara-gara Rasul bacakan ayat ini, Rasul terus mengeluarkan hadis. Ini hadisnya. La tahidil jannata mangkana fi qalbihi misqalu darratin min kibr. Tidak akan seseorang bisa masuk surga kalau di dalam hatinya ada kesombongan sebesar biji sawi saja. Ya, saya ulang. La yattahidil jannah mangkana fi qalbihi misqalu darratin min kibr. Enggak akan masuk surga. Sahabat takut nanya, ya Rasulullah, mahada bikontiri wajida atamahu wa atahu. Rasul, gimana kami? Kuda kami mahal, baju kami mahal, jubah kami, terompah kami juga mahal. Apakah kami sombong? Lihat jawab Rasul. Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu zat yang indah dan Allah menyukai keindahan. Jadi kalau ada jamaah al-muhajirin pakai sandal 5 juta, itu bukan sombong. Ikut tandane duit. Gak ada duit gak tuku sandal sakmono ya. Jalannya biasa tidak sombong, kecuali dia jalannya kayak mengibarkan bendera, nah itu baru sombong. Jadi sombong itu jangan terus dianggap tonggoku nang pasar naik Alphard. Mosok iya ngeterno sekolah anak nggih Alphard. Nang ndi nggih Alphard sombong. Jangan dulu datangi rumahnya, ternyata gak demonter liya situ tok Alphard. Ya pokoknya nggih Alphard ya. Oh di situ tok. Itu bukan sombong. Nah sahabat kalau kudanya ndak mahal, misalnya beli kuda sing WE Dokar wis Sidoarjo gini, yo nyenyek jarane dikene. Wong baju besi ku antep, pedang antep, langsung begitu hus langsung ngene jarane nyungsep. Entek pasukan muslim ditebas musuh. Nah, makanya kudanya yang mahal-mahal. Jadi kalau kita sekarang kudanya kan ganti ya, ganti Innova, Ventura. Nah itu sekarang kuda sekarang itu Panther, apa mana? Apa lagi? Itu kan ganti saya kuda, namanya kan ganti. Fortuner, sekarang jeneng jarane ganti-ganti. Itu bukan sombong, itu tandanya duwe.
Terus sahabat lego, tapi ragu nanya, ya Rasulullah, ma kobru. Lalu apa itu sombong ya Rasul? Dijawab Rasul, al kobru, sombong adalah battarul haq wal gomtunas. Battarul haq wal gomtunas, itu sombong. Apa battarul haq? Menolak kebenaran semua yang datang dari Allah. Allah tidak boleh mengucapkan Natal. Sampean mengucapkan Natal berarti sampean tempatnya mana? Nyengetun. Ya, batarul haq itu menolak kebenaran yang datang Allah. Gomtunas apa gomtunas? Meremehkan manusia. Jadi kalau jenengan tidak pernah punya penyimpangan terhadap kebenaran Allah, terus tidak meremehkan manusia, jangan pernah takut. Jenengan bukan orang yang sombong. Karena sombong Rasul katakan al-kobru battarul haq wal gomtunas. Orang yang menyimpang dari kebenaran yang datang dari Allah dan meremehkan manusia, itu baru Allah katakan sombong. Tempatnya mana tadi? Abwaba jahannama khalidina fiha, surat 16 ayat 29. Yang terakhir, yang keempat, yang nggak bisa masuk surga dan di neraka kekal adalah orang-orang yang munafik. Munafik itu kalau berjanji ingkar, kalau diberi amanah khianat, kalau berkata dusta. Wis, kalau pengen tahu munafik kayak apa, baca lebih jelas lagi, lebih detail mulai Al-Baqarah ayat 11 sampai 20. Wis, itu diantara mereka-mereka yang munafik. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan ini. Sampai 15 menit saya tawarkan, siapa yang mau nambah materi silahkan duduk sini, saya tak duduk bawah makan jajan. Ada yang mau kita diskusikan? Silakan. Disampaikan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf. Ya. Di sebelah. Alhamdulillah. Terkait tentang surat 3 ayat 24 tadi, Ya. yang paham dari Yahudi dan Nasrani yang katanya cuma hanya masuk neraka hanya beberapa hari. Ya. Saya juga teringat ada paham juga di Islam seperti itu, yakni bahwa semua orang Islam nanti masuk surga. Jadi kalaupun masuk neraka nanti dientas gitu, seperti itu. Apakah ini berarti seperti pahamnya juga sama antara Islam dengan Yahudi? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah tadi janji apa? Surat 9 itu janji apa Allah? Semua orang Islam pasti masuk, kalaupun dia tidak mendapat makfirah, ampunan dari kemaksiatannya, kejahatannya, tapi karena dia punya iman, dia masuk neraka. Tapi nanti dientas. Saya bacakan hadis komplitnya ya. Nomor hadis 1248, hadisnya An-Nasai, perawinya siapa? Anas bin Malik. Ini saya bacakan hadisnya. Salasu mangkuna fiha idza qalal jannah. Orang masuk surga itu 3 kelas kata Rasul. Kelas pertama tidak pakai hisab, tidak pakai adab, lewat tok, belum langsung. Kira-kira jamaah al-muhajirin masuk kuota enggak? Ngono loh, sing optimis gitu loh, masuk kuota enggak? Ngono loh, saya tak bacakan dulu, belum selesai. Hilang masa baamnya dikit, jumlahnya cuma 70.000. Ketoknya kok entek ya, Nabi, Mujahid, sahabat, tapi entek kuotanya. Berarti tidak mungkin kelas 1. Kelas 2 dihisab. Waman idza hisab minal adabi, dihisab tanpa diadab masuk surga. Jadi hisab tapi gak diadab. Berarti timbangan amal kebaikannya apa baik itu masuk surga. Yang ketiga, dihisab, diadab neraka, nanti baru dientas. Kapan ngentasnya? Lihat firman Allah. Rasul mengatakan, man mata yashhadu la ilaha illallah min qalbi ila sadri dakhalal jannah. Siapa yang punya iman sungguh-sungguh, diresapi di hatinya dan dia imani, dijamin surga. Jadi siapa yang syahadat pisan tok. Itu pun syahadat itu mergo di Taman Pondok Jati, mergo kawin karo arek gini, nang arep penghulu. Habis itu enggak syahadat, masuk surga enggak? Masuk, tapi nyenyek tun sik nang neraka. Suwi itu tergantung kok Allah ngentasnya. Nah,
Qala Allahu azza wa jalla, berarti dari Allah. Ya malaikati tadau finar ida ma'amantu. Malaikatku, masuk kamu ke neraka, ambil janjiku. Yang punya iman dientas. Korek-korek. Iki sholat iyo, poso iyo, zakat tapi masyad dawablek dijupuk. Golek maneh. Oh iki sholat iyo, poso iyo, infak iyo, buka botol, mendem iyo dijupuk ya ngomong. Wis pokoknya punya iman dijupuk ya kabeh. Termasuk sing sadat pisan tok nang ngarepe penghulu tapi kuweri dhewe itu ngambil. Nah, itu baru dicuci bersih, baru masuk ke surga. Setelah dicuci di Nahrul Hayat, dijadikan kinclong, padahal ngambilnya gosong. Setelah masuk surga, ketemu jamaah al-muhajirin, Taman Pondok Jati yang sudah menjadi penghuni surga sejak awal. Amin. Mesti disopo, walah bro, awakmu mampir mesti ngono. Nek mbak-mbak ya ngono, walah mbak sampean mampir, kok mesti disopo? Iya, kenapa? Wa ida muqaddamau, karena di dahi mereka tertulis residivisme. Cuma di hadis tulisannya jahanamiyun, artinya mantan penduduk neraka jahanam, dan gak ono toko penghapus gak iso ilang. Itu kelas 3. Nah, kelas 2 ini dihisab tanpa adab masuk surga. Di antara kelas 2 ini Allah janjikan bagi hambanya yang mau bertobat. Jadi kalau hamba mau bertobat pasti masuk surga tanpa mampir neraka. Serius. Serius gak pindah aku. Buka surat 19 ayat 60. Janji Allah, siapa yang tobat dari kesalahan dan dosanya dijamin masuk kelas 2. Dihisab tidak pakai mampir neraka, langsung surga. Surat 1160. Illa man taba wa amana aminan yadkhulul jannah la yatlamuna sayyi'a. Betul terjemahnya? Kecuali hamba-hambaku yang bertobat, beriman, beramal soleh kebaikannya, aku masukkan surga tanpa akun aniaya, tanpa terdolimi, tanpa mampir neraka. Yes. Berarti kalau pingin masuk kelas 2, ojo melok-melok sing tadi. Kalau dulu pernah ikut, belum tahu ilmunya, malam ini segera, ya Allah, hamba bertobat. Dulu ndak ngerti, makanya melok. Sekarang sudah ndak, nah, tobatkan. Pasti masuk surga tanpa mampir neraka. Dan orang yang bertobat, dosanya itu dipindah menjadi kebaikan. Serius. Kalau kita tobat, justru dosa kita dipindah oleh kebaikan. Mana buktinya? Surat 25 ayat 70. Illa man taba wa amana aminan sayyidil sayyatihim hasanah. Kecuali hambaku yang bertobat, beriman, beramal soleh. Maka dosa dan kejahatan dia, aku ganti menjadi kebajikan. Allah sendiri yang janji. Maka ibu-ibu yang suka nyelotet uang suami, celotetlah hari ini sebagai celotetan terakhir. Kemudian tobatkan. Catatan nyelotet sejak menikah sampai hari ini dipindah jadi amal kebaikan. Ya. Makanya saya dulu nyembah Yesus. Nyembah Yesus lewat patungnya. Nyembah melalui Bunda Maria 30 tahun. Begitu saya tobat masuk Islam, dosa saya selama 30 tahun di sana dipindah jadi amal kebaikan. Makanya enak kafir duluan. Tapi jangan ditiru. Wah, lek ngono tak kafir ah, telung dino. Duh, pas kafir loh, mati. Ngenyek tuh. Ulaika ashabun nar biha khalidun. Gak situ nang surga, kekal nang neraka. Ya. Banyak contoh itu, para sahabat paginya perang sama Rasul, sorenya perang dengan lawan. Ya. Gara-gara Adam delok wahyune mudun. Yes, minta kawin. Kalau mau kawin sama aku pindah, jangan ikut Muhammad, ikut aku. Pindah rono, sorenya perang. Durung ngincipi mati, nyenyek tuh sisa. Jadi makanya husnul khotimah itu pun harus dimintakan kepada Allah. Ya, senantiasa memohon. Terjawab Abi? Iya, takutnya cidik, jawabnya dua. Ada lagi yang lain? Jadi orang Islam bisa saja masuk neraka, tapi nanti pasti dintas. Tadi sudah diuraikan panjang lebar. Hadisnya juga jelas. Sahih. Ada lagi?
Ya saya belum banyak loh, hadis tuh saya belum banyak. Saya baru menyelesaikan hadis sejak masuk Islam tuh baru berapa ya? Baru Bukhari, Muslim, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud, Ahmad, Ibnu Hibban, Baihaqi, Ibnu Gusaimah, Daraqutni, Adani, Tobrani, Hakim, Ya'la, Mu'awiyah. Baru 16 ya. Sampai 11 ya. Ya silakan. Salam warahmatullahi. Saya ingin mengetahui perjalanan spiritual Ustaz. Oh saya masuk Islam. Dowo ini sak jam nih. Ya diundang mana kapan-kapan. Iya, saya juga penyiar televisi. Ya, saya penyiar, membaca berita, reporter, pewawancara. Ya, juga Cak Surabaya. Ya dari dulu katanya ganteng dulu. Saya kira sekolah. Kenapa saya masuk Islam? Coba bukakan sebentar saya surat 7 ayat 59 Al-A'raf. Nabi siapa yang berbicara di situ? Surat 7 59. Nabi siapa? Nabi Nuh. Lihat kalimatnya. Ya qaumi budullaha malakum min ilaihin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah dan tidak ada Tuhan selain Dia. Betul? Surat yang sama ayat 65. Nabi siapa? Nabi Hud kepada kaum Ad. Lihat kalimatnya. Ya qaumi budullaha malakum min ilaihin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah dan tiada Tuhan selain Dia. Ayat 73. Nabi siapa? Ngomong apa kepada siapa? Nabi Saleh, berarti kepada kaum Samud. Lihat kalimatnya. Ya qaumi budullaha malakum min ilaihin ghairuh. Ayat 85. Nabi siapa? Ngomong apa kepada siapa? Nabi Syuaib, berarti kepada kaum Madian. Lihat kalimatnya. Ya qaumi budullaha malakum min ilaihin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah dan tiada Tuhan selain Dia. Ini kalau kita teruskan sampai subuh. Karena disebut satu-satu. Kita lompat. Nabi terakhir sebelum Rasulullah Muhammad SAW, Nabi siapa? Nabi Isa. Bisa Google nggak? Bisa googling. Ketikkan saya. Yohanes pasal 17 ayat 3. Yesus bilang apa? Mic-nya pinjamkan ke beliau. Nanti dengerin. Yesus ini, Nabi Isa. Muni apa? Yohanes pasal 17 ayat 3. Ya. Kalau mereka pakai pasal ya, karena masih sepupu dengan KUHP. Udah, nih dengerin. Yesus bilang apa? Di Injil mereka loh ini. Setiap hari Ahad dipegang. Bacakan, nih dengerin. Inilah hidup yang itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Yesus muni Allah itu cuma satu. Terus? Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Loh, ini dia loh cuma utusan, duduk anak Tuhan. Inilah hidup yang itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Kristus Yesus yang telah Engkau utus. Nah, ayat ini nggak akan mungkin dibacakan di gereja. Kenapa? Jamaah Pindah Al-Muhajirin. Kokut gereja. Gereja kokut pendeta bangkrut, setoran tutup soalnya. Udah, itu diantaranya. Padahal masih banyak. Kalau pengen lebih detail, undangan mana kapan-kapan. Tak uraikan bagaimana kebenaran agama Islam. Nantikan pada channel dan gelombang yang sama. Pertanyaan yang lain, 5 menit lagi. Ada dari Umi? Surat mana surat? Surat cinta pun tak pertimbangkan sini. Ada? Nggak ada. Kalau nggak ada saya tutup kajiannya. Selesai. Alhamdulillah. Tutup ya. Ayo kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.